Teror pertama itu terjadi di suatu malam. Waktu itu ceritanya Mbak Sarah ini lagi tidur sendirian di kamar. Nah, udara malam itu nggak tahu kenapa rasanya itu jauh lebih dingin dari biasa. Jadi ceritanya setelah keluarga Mbak Sarah merasa tenang dan mulai fokus mengurus persiapan pernikahan itu, tiba-tiba muncul hambatan berikutnya yang sangat mengganggu. Jadi ketika keluarga Sarah yang selalu melihat Sarah diteror terus-terusan, apalagi kejadiannya itu selalu di luar nalar, keluarga besar ini dibuat bingung dan panik. Mereka sadar bahwa ini bukan lagi urusan medis, ini adalah sihir atau santet kiriman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan kisah yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Abi yang asalnya dari Jawa Barat. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita di episode kali ini teman-teman, ceritanya dibagikan oleh sobat kembara yang namanya Abi. Jadi untuk menceritakan cerita ini, kita mundur cukup jauh ke belakang, persisnya di era tahun 2000-an. Jadi waktu itu ceritanya Abi ini merantau dan dia menetap di daerah pesisir utara, persisnya di kota Cirebon, Jawa Barat. Nah di sana itu Abi bekerja di sebuah rumah sebagai seorang penjahit. Tapi perlu teman-teman tahu bahwa tempat Abi bekerja ini bukan sekedar penjahit permak di pinggir jalan. Jadi usaha jahit ini berbentuk sebuah butik yang cukup berkelas. Dan pemilik butik ini adalah seorang perempuan yang sangat ramah sekali yang bernama Mbak Sarah. Dan suami Mbak Sarah ini namanya Mas Darwin yang sehari-harinya beliau itu bekerja di tempat lain, bukan di butik tersebut. Nah bagi Abi sendiri, bekerja di butik milik Mbak Sarah itu adalah sebuah kebanggaan tersendiri. Dan dia sangat betah waktu itu menetap di sana. Sebagai seorang penjahit, Abi merasa dia menemukan wadah untuk menyalurkan kreasi-kreasi barunya. Jadi butik milik Mbak Sarah ini, dia punya standar sendiri dan punya kelas yang sangat tinggi dalam seni menjahit. Tingkat kerapian jahitannya itu juga sangat dijaga ketat dan model-model pakaian yang dibuat juga bukan pakaian harian biasa. Butik ini lebih fokus pada pesanan busana pengantin dan juga kostum busana untuk pentas seni. Jadi di sini teman-teman bisa membayangkan sendiri, gaun pengantin atau kostum pentas seni itu tingkat kerumitan dan juga keunikannya itu jauh berbeda dengan menjahit kemeja biasa. Di situ ada detail payet, ada pola potongan yang sulit dan juga bahan yang harus diperlakukan secara khusus. Hal inilah yang kemudian membuat skillnya Abi itu semakin terasa. Tapi selain karena faktor pekerjaan, ada hal lain yang membuat Abi itu sangat betah kerja di rumah Mbak Sarah ini, yaitu karena sikap para majikannya. Jadi majikan Mas Abi ini, yaitu Mas Darwin dan Mbak Sarah, beliau itu orangnya sangat baik, mereka luas juga dan sangat humoris. Dan selama bekerja di sana itu Abi nggak pernah sekalipun melihat atau mendengar majikannya itu marah-marah atau membentak para karyawan. Kehidupan keluarga mereka juga sangat harmonis. Mas Darwin dan Mbak Sarah ini adalah pasangan yang sangat serasi.
Dan kala itu mereka sudah dikaruniai 2 orang putri kecil yang cantik-cantik. Dan setiap kali Mas Darwin misalnya lagi libur kerja atau pas kebetulan lagi santai di rumah, beliau itu nggak canggung-canggung untuk duduk bareng karyawan. Mas Darwin itu sering ngajak Abi ngobrol di teras ataupun di ruang tengah. Di situ mereka sambil ngopi dan sambil menikmati cemilan sore, dan seringnya obrolan mereka itu ya selalu mengalir secara seru. Kadang mereka itu membicarakan soal kerjaan, kadang ngomongin hal yang lucu-lucu. Terus sesekali Mbak Sarah yang lagi sibuk ngurus butik itu, dia ikut datang dan ikut nimbrung ngobrol sama mereka juga. Jadi kalau suami istri ini sudah kumpul, percakapan itu pasti jadi semakin meriah. Karena dua-duanya ini sama-sama suka bercanda dan ketawanya itu selalu lepas. Nggak ada sekat yang kaku antara majikan dan karyawan. Tapi di balik keharmonisan keluarga itu ada satu hal yang lumayan mengganjal dan membuat Abi itu penasaran. Abi ini tahu betul dari logat dan juga kebiasaannya Mas Darwin ini adalah orang asli Sunda, asli Jawa Barat sana. Sementara istrinya Mbak Sarah, beliau punya logat medok dan kebiasaan yang menunjukkan bahwa kayaknya dia ini asli orang Jawa, mungkin Jawa Tengah atau Jawa Timur. Nah, bagi Abi sendiri yang sering ngobrol sama mereka, di situ mulai muncullah sebuah tanda tanya besar. Ini gimana ceritanya ya? 2 orang dari latar belakang yang berbeda dan juga dari provinsi yang berbeda ini bisa ketemu. Terus sampai bisa membangun rumah tangga yang begitu harmonis di Cirebon ini. Akhirnya suatu sore, ceritanya di sela-sela obrolan santai sambil minum kopi itu, Abi ini akhirnya nggak bisa nahan rasa penasarannya. Dia langsung tanya ke Mas Darwin, "Mas, boleh nggak aku mau tanya? Aku itu dari dulu sebenarnya penasaran. Mas Darwin ini kan pastinya aslinya orang Jawa Barat ya, dari logatnya kelihatan kalau orang Sunda. Terus kalau Mbak Sarah pasti orang Jawa, karena logatnya juga seperti itu. Nah itu gimana ceritanya kok bisa ketemu?" Mendengar pertanyaan dari Abi ini, Mas Darwin nggak langsung jawab. Dia senyum-senyum, kayak malu-malu. Nggak lama setelah itu barulah Mas Darwin ini cerita. Jadi gini Bi, kalau soal perjumpaanku dengan Mbak Sarah itu ceritanya itu ya sangat panjang dan unik. Nah, Abi tanya, unik gimana Mas maksudnya Mas? Abi ini sengaja mancing supaya Mas Darwin cerita. Dia yakin pasti ada kisah luar biasa di balik hubungan mereka berdua. Dan ternyata teman-teman, di masa lalu Mbak Sarah ini adalah seorang gadis perantau. Mbak Sarah waktu itu pergi meninggalkan kampung halamannya di daerah Kebumen untuk nyari nafkah di Jawa Barat. Nah, di Jawa Barat sana, Mbak Sarah diterima bekerja di sebuah perusahaan, dan kebetulan perusahaan tempat Mbak Sarah kerja itu adalah perusahaan milik pamannya Mas Darwin. Jadi hubungan mereka ini awalnya ya sama sekali nggak saling kenal secara pribadi, ya cuma sebatas keponakan bos dan juga karyawan. Dan akhirnya beberapa bulan berlalu, Mbak Sarah kerja dengan rutin di sana, dan suatu hari ada sebuah musibah. Jadi Mbak Sarah ini pas kerja itu tiba-tiba sakit, dan beliau itu kayak badannya lemes, hampir pingsan. Ternyata sakitnya ini bukan sekedar sakit demam biasa, tapi cukup parah, sampai membuat Sarah itu nggak bisa kerja, dan kondisinya ini semakin melemah. Jadi di situ pihak perusahaan akhirnya memutuskan bahwa Mbak Sarah ini harus dipulangkan sementara ke kampung halamannya di Kebumen sana, supaya dia ini bisa dirawat langsung oleh keluarganya. Nah, waktu itu, hari di mana Mbak Sarah ini harus dipulangkan, itu bertepatan dengan hari libur panjang. Jadi waktu itu kebetulan juga sopir-sopir perusahaan yang biasanya standby di kantor untuk urusan operasional itu, mereka dalam posisi off atau libur semua. Dan nggak ada satupun yang bisa dimintain tolong untuk ngantar Mbak Sarah ini. Nah disinilah pamannya Mas Darwin yang waktu itu bingung, akhirnya beliau ini manggil Mas Darwin. Jadi pamannya itu ngasih mandat langsung ke Mas Darwin, supaya Mas Darwin bisa mengantar Mbak Sarah yang lagi sakit ini pulang ke Kebumen. Nah, ketika mendapat perintah yang mendadak itu, Mas Darwin ini sebenarnya bingung. Tapi karena ngelihat kondisi Sarah yang benar-benar sangat memprihatinkan, wajahnya sudah pucat juga, jadi disitulah rasa kasihan di hati Mas Darwin ini mulai muncul. Ditambah lagi, ini adalah mandat langsung dari pamannya. Akhirnya, Darwin pun menyanggupi tugas itu. Karena waktu itu nggak ada mobil perusahaan yang bisa dipakai, mereka berdua akhirnya berangkat naik mobil travel angkutan umum lintas provinsi. Jadi teman-teman bisa membayangkan bagaimana kondisinya waktu itu, terutama yang dialami Mas Darwin. Mas Darwin ini duduk di dalam mobil travel sama penumpang lain yang nggak dia kenal,
Sambil dia ini harus jaga seorang perempuan yang lagi sakit parah. Dan dia juga nggak kenal terlalu dalam. Perjalanan dari Jawa Barat ke Kebumen itu memakan waktu yang lumayan lama juga, berjam-jam melewati jalur antar provinsi. Nah, selama di perjalanan itu, Mas Darwin ini benar-benar cemas. Dan dia nggak bisa tidur. Jadi dia itu terus mengawasi Mbak Sarah ini karena kondisinya lemas banget. Dia takut kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di tengah jalan. Banyak banget lah hal buruk yang berkecamuk di pikiran Mas Darwin waktu itu. Dia sempat mikir, ini gimana kalau pingsan di tengah jalan, terus gimana kalau kondisinya semakin kritis belum sampai rumah. Dan mengantar orang sakit sendirian, menggunakan transportasi umum, ini adalah sebuah beban mental yang sangat berat bagi Mas Darwin waktu itu. Dan alhamdulillahnya, Allah itu masih melindungi mereka. Untungnya selama perjalanan berjam-jam itu, nggak terjadi hal buruk apapun. Mobil travel itu akhirnya sampai di tempat tujuan dengan selamat, dan begitu mobil ini berhenti, Mas Darwin itu langsung memapah Mbak Sarah masuk ke pekarangan rumahnya di Kebumen sana. Mas Darwin lumayan kaget juga, ternyata rumahnya Mbak Sarah ini lumayan besar dan megah lah untuk ukuran di daerah tersebut. Dari bangunan dan suasananya itu terlihat jelas bahwa Mbak Sarah ini sebenarnya berasal dari keluarga yang sangat berkecukupan, bukan orang sembarangan. Nah, waktu itu orang tua Mbak Sarah ini ketika ngelihat Mbak Sarah pulang diantar oleh laki-laki asing dalam kondisi sakit parah, keluarga Mbak Sarah langsung menyambut dengan panik dan mereka cemas semua. Jadi papanya Mbak Sarah ini langsung mencecar pertanyaan ke Mas Darwin, Sarah ini kenapa? Loh, kenapa? Ini kok bisa sampai kayak gini, kenapa? Tapi dengan tenang Mas Darwin menceritakan semua perihal sakitnya Mbak Sarah ini sesuai dengan informasi yang dia dapat dari pamannya. Nah, mendengar penjelasan itu tanpa buang-buang waktu, keluarganya Mbak Sarah, terutama papanya ini langsung membopong Mbak Sarah, dimasukkan ke dalam mobil dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Dan setelah diperiksa di IGD, dokter memutuskan Mbak Sarah harus segera menjalani rawat inap. Nah, di tengah-tengah kepanikan itu, keluarga Mbak Sarah ini tentu nggak melupakan kebaikan Mas Darwin yang sudah ngantor sampai sejauh itu. Papanya Mbak Sarah ini menyarankan supaya Mas Darwin nggak langsung pulang lebih dulu. Beliau disuruh istirahat dulu di rumah selama ya sekitar 1-2 hari lah untuk memulihkan tenaga. Mas Darwin pun setuju, apalagi setelah dia ngecek jadwal, tiket travel yang sudah dia pesan untuk perjalanan pulang ke Jawa Barat ini baru akan berangkat sekitar 5 jam lagi. Jadi di situ Mas Darwin ini duduk istirahat di ruang tamu rumahnya Mbak Sarah itu ditemani sama beberapa anggota keluarga Mbak Sarah yang ada di rumah. Dan waktu pun berjalan sampai nggak kerasa ini sudah malam. Nah, disitulah Mas Darwin ini merapikan barang bawaannya dan dia siap-siap nunggu kedatangan mobil travel jemputannya. Tapi pas lagi nunggu itu, ada kejadian yang tidak terduga. Jadi, telepon Mas Darwin ini bunyi. Ternyata itu panggilan dari pihak agen travel. Nah, di sini mereka menyampaikan kabar buruk bahwa mobil travel yang dijanjikan untuk jemput Mas Darwin ini mengalami kerusakan mesin dan kondisinya itu masih jauh. Ada di tengah jalan yang nggak tahu di mana. Jadi ceritanya mobil ini mogok total dan dipastikan nggak bisa diberangkatkan malam itu. Jadi di sini pihak agen itu ngasih informasi tambahan bahwa jadwal travel berikutnya baru akan berangkat keesokan paginya sekitar jam 10 pagi. Nah, pas mendengar kabar ini Mas Darwin cuma bisa pasrah. Akhirnya terpaksa malam itu dia harus membatalkan kepulangannya dan dia harus terpaksa menginap di rumah keluarganya Mbak Sarah. Dan sementara Mas Darwin terkurung di rumah Mbak Sarah karena urusan kendaraan travel itu, di waktu yang sama di rumah sakit ceritanya Mbak Sarah ini masih terus menjalani perawatan intensif. Dan setelah melalui serangkaian observasi dan juga tes medis, dokter spesialis ini akhirnya memanggil papanya Mbak Sarah ke ruangan. Dan di ruangan itu dokter menjelaskan bahwa rasa sakit luar biasa yang diderita oleh Mbak Sarah selama ini itu ternyata disebabkan oleh penyakit kista. Dan ada tumor jinak di situ, tapi yang membuat keluarganya semakin shock adalah solusi yang ditawarkan oleh dokter spesialis ini. Jadi menurut dokter itu, kalau Mbak Sarah ini pengen benar-benar sembuh dan pengen menyelamatkan fungsi rahimnya, jalan satu-satunya adalah dia harus segera menikah. Logika medisnya saat itu dengan menikah dan terjadinya proses kehamilan, perubahan hormon yang drastis di dalam tubuh Mbak Sarah itu secara alami akan menekan dan juga mematikan pertumbuhan kista tersebut. Nah, mungkin ada teman-teman medis, dokter atau dokter spesialis yang paham soal ini, silakan komen di bawah.
Jadi pas mendengar syarat kesembuhan yang nggak biasa ini, keluarga Mbak Sarah itu langsung teringat pada satu laki-laki. Namanya kita sebut saja Darmaji. Darmaji ini adalah pacar Mbak Sarah waktu itu. Jadi tanpa buang-buang waktu, keluarga Mbak Sarah langsung menyusun rencana. Mereka ini berharap banyak pada Mas Darmaji. Karena pikir mereka, Mas Darmaji ini kan adalah pacar yang selama ini ya pacaran sama Mbak Sarah. Tentu dia akan bersedia berkorban dan memahami situasi darurat ini. Nah mereka ini berencana menemui Darmaji secepatnya, meminta Mas Darmaji untuk segera melangsungkan pernikahan demi menyelamatkan nyawa dan masa depannya Mbak Sarah. Jadi beberapa perwakilan keluarga inti ini akhirnya berangkat menemui Mas Darmaji keesokan harinya. Awalnya mereka itu berangkat dengan rasa yang pede sekali karena mereka sangat yakin bahwa Darmaji dan keluarga ini pasti akan berempati dan pasti mereka langsung akan setuju. Tapi realita itu terkadang sangat jauh dari harapan. Ketika keluarga Mbak Sarah ini sampai di rumah Mas Darmaji itu, dan setelah perwakilan keluarga ini menceritakan secara detail mengenai kondisi kritis yang dialami oleh Mbak Sarah dan dilanjutkan dengan permohonan supaya pernikahan bisa dimajukan secepatnya, reaksi Darmaji itu di luar dugaan. Dia langsung secara tegas itu nolak. Jadi di sini Darmaji nggak mau menikahi Sarah dalam waktu dekat, alasannya sangat klasik dan kental dengan tradisi. Di situ Darmaji beralasan bahwa dia ini masih punya seorang kakak perempuan kandung yang sampai saat itu belum menikah. Nah, dalam tradisi sebagian masyarakat kita ada pantangan atau pamali yang disebut ngelangkai, yaitu adik ini dilarang mendahului kakaknya menikah karena dipercaya bisa membuat si kakak semakin jauh dari jodohnya atau membawa kesialan bagi keluarga. Nah, ketika mengetahui penolakan mentah-mentah dari Darmaji ini, keluarga Mbak Sarah itu kaget ya, mereka kayak nggak percaya. Hati mereka langsung hancur waktu itu. Gimana mungkin? Ini ada laki-laki yang sudah lama pacaran sama Sarah, dan ini katanya dia ini orang yang paling sayang. Terus tiba-tiba dia tega membalikkan badan dan menolak untuk membantu Sarah yang lagi terbaring kritis di rumah sakit cuma karena alasan tradisi. Jadi keluarga Mbak Sarah itu benar-benar buntu waktu itu. Bahkan saking putus asanya, kedua orang tua Mbak Sarah, papa dan juga mamanya Mbak Sarah ini sampai turun tangan datang sendiri ke rumah Darmaji. Mereka di situ membuang gengsi. Jadi setelah keluarga ini nggak bisa melobi, orang tua Mbak Sarah langsung datang sendiri ke rumah Darmaji. Mereka memohon dengan sangat supaya keluarga Darmaji ini memberi kelonggaran demi menyelamatkan nyawa putri mereka. Tapi jawaban dari keluarga Darmaji ini tetap kaku. Mereka tetap bilang enggak. Mereka tidak mau. Darmaji baru boleh menikah setelah kakaknya menikah. Padahal waktu itu mereka tahu semua kakaknya Darmaji ini boro-boro mau menikah. Calon suami saja belum ada. Terus mereka mikir mau nunggu sampai berapa tahun lagi. Nah, jawaban itu benar-benar menutup pintu harapan keluarga Mbak Sarah. Dan di rumah Sarah, Mas Darwin ini sebenarnya sudah siap-siap mau pulang. Jadi sebelum keluarga Mbak Sarah berangkat ke rumah Darmaji tadi, Mas Darwin ini sebenarnya sudah pamit lebih dulu ke keluarga Mbak Sarah bahwa dia ini izin mau pulang pagi itu jam 10. Dan Mas Darwin sendiri ini nggak tahu apa yang terjadi sama keluarga Mbak Sarah ketika mereka ada di rumah keluarga Mas Darmaji. Karena Mas Darwin waktu itu sudah siap-siap mau pulang. Terus kira-kira sekitar jam 9 lebih, hampir jam setengah 10 pagi itu, pihak travel ini nelpon lagi ke HP-nya Mas Darwin. Pikiran Darwin waktu itu mungkin pihak travel ini mau mengabarkan bahwa penjemputan travel akan dilakukan sebentar lagi. Ternyata di situ pihak travel mengabarkan ke Mas Darwin, "Bapak mohon maaf, ini dengan sangat menyesal kami kabarkan bahwa unit travel ini mengalami kecelakaan di ruas jalan perbatasan provinsi. Jadi mohon sabar menunggu untuk kepastian keberangkatan selanjutnya." Nah, pas mendengar kabar ini, Erwin itu langsung ngomong ke pihak travel, "Ya Allah, ini kenapa lagi kok bisa kayak gini terus? Kemarin mobilnya mogok, sekarang mobil penggantinya malah kecelakaan. Nah terus kayak gini nih saya pulang kapan Pak? Terus ini gimana Pak? Kira-kira travel berikutnya ini jadwalnya jam berapa? Saya butuh kepastian." Nah pihak travel jawab, "Waduh, maaf Pak, untuk hari ini semua armada ini sudah penuh. Yang rute ke Cirebon dan Jawa Barat itu adanya baru besok sore." Di situ Mas Darwin ini tambah lemes. Artinya dia harus nginep lagi 1 malam di rumah Mbak Sarah. Dia tutuplah teleponnya dan dia pasrah waktu itu. Terus Mas Darwin ini duduk di kursi, dia bingung, dia mikir ini solusinya gimana, apa dia harus naik bis yang lain? Dia merenung di situ. Terus akhirnya
dia tiba-tiba kepikiran, dia putar balik lagi. Di awal ketika Trevor mengalami mogok yang membuat Mas Darwin harus nginep di rumah Sarah. Dan pas hari itu ketika sudah ada mobil pengganti ini malah mengalami kecelakaan. Disinilah Mas Darwin sudah mulai mikir hal-hal yang lain. Ini ada apa? Kok dibuat seperti ini sama Allah? Kenapa kok skenarionya dibuat seperti ini? Kenapa kok kepulanganku ditunda dengan cara seperti ini? Dan sebagai orang yang tahu adab, Mas Darwin jelas merasa sangat gak enak hati kalau dia harus nginep di rumah Mbak Sarah lagi. Dia sudah numpang makan, numpang tidur di rumah orang yang lagi terkena musibah. Apalagi dia ini kan cuma sebatas keponakan dari bos tempat anak mereka bekerja. Jadi rasanya itu benar-benar canggung waktu itu. Dan Mas Darwin ini bingung, ini apalagi yang harus dilakukan siang itu. Dan gak lama setelah Mas Darwin ini diem duduk ngelamun di teras, keluarga Sarah ini datang. Pas mereka semua turun dari mobil, wajah keluarga ini kelihatan capek. Mereka itu murung semua dan kayak menyimpan kekecewaan yang sangat dalam sepulangnya mereka dari rumah Darmaji itu. Mas Darwin ini nggak tahu apa-apa waktu itu. Nah, papanya Mbak Sarah waktu itu kaget ngelihat Mas Darwin, loh kok masih duduk di teras, kok belum pulang, ransel juga masih dibawa. Akhirnya papanya Mbak Sarah ini tanya, loh kok belum pulang toh Mas Darwin? Mas Darwin buru-buru berdiri, dia merasa sungkan. Akhirnya dia bilang, iya Pak, belum Pak. Barusan dikabari mobilnya di-cancel lagi. Katanya yang rute Cirebon baru ada besok sore. Disitulah raut wajah papanya Sarah ini langsung berubah. Kayak beliau itu mikir. Beliau akhirnya senyum ke Mas Darwin. Oh ya, enggak apa-apa sudah. Mas Darwin nginep sini aja lagi, enggak apa-apa, enggak usah sungkan. Nah, akhirnya diputuskanlah hari itu Mas Darwin ini nginep lagi di rumah Mbak Sarah. Nah, terus di sini papanya Mbak Sarah itu ngomong, nggak apa-apa nginep sini lagi, nanti sore saya ajak Mas Darwin nengok Sarah di rumah sakit ya. Nah, singkatnya ya mau nggak mau Mas Darwin memutuskan nginep lagi di rumah Sarah sambil nunggu keesokan harinya. Terus sore itu Mas Darwin ini diajak ke rumah sakit. Nah, di dalam mobil itu ceritanya nggak cuma orang tua Mbak Sarah, tapi ada juga adik-adik perempuan Mbak Sarah yang sudah beranjak remaja semua. Nah, dalam perjalanan, pas di dalam mobil itu, suasana itu agak canggung, tapi ada sedikit lucu juga. Jadi adik-adiknya Mbak Sarah yang sudah remaja semua, mereka itu duduk di kursi belakang. Mereka itu kayak berkali-kali mencuri pandang ke arah Mas Darwin. Mas Darwin ini duduk di depan. Jadi mereka itu saling nyenggol lengan dan mereka itu bisik-bisik. Duh, kayaknya cocok loh sama Mbak Sarah. Sambil nunjuk ke arah Mas Darwin. Terus yang satunya lagi ngomong lagi, iya kayaknya jadi pasangan yang serasi, orangnya juga kelihatan tanggung jawab. Nah, sambil mereka ketawa-ketawa di situ. Mas Darwin waktu itu yang dia duduk di depan, yang Mas Darwin ini urusannya itu juga mikir travel dan mikir yang lain, dia belum sadar kalau dari tadi itu dia ini diomongin dan disindir secara halus sama adik-adiknya Mbak Sarah. Barulah pas mau sampai rumah sakit itu Mas Darwin mulai agak ngeh. Ternyata mereka ini, adik-adik Mbak Sarah dari tadi itu nyindir-nyindir Mas Darwin sambil ketawa-ketawa. Intinya di situ mereka bilang kalau Mas Darwin ini cocok jadi suaminya Mbak Sarah. Nah, singkatnya pas sampai rumah sakit, Mas Darwin dipersilahkan masuk ke ruang rawat inap. Dia di situ berkesempatan menjenguk dan ngobrol sedikit dengan Sarah, yang waktu itu Sarah ini masih terbaring lemah di ranjang pasien. Dan setelah Mas Darwin dan Mbak Sarah dibiarkan ngobrol berdua itu, papanya Mbak Sarah ini masuk ke ruangan, terus ngajak Mas Darwin ngobrol di luar ruangan. Jadi waktu itu papanya Mbak Sarah ini ngajak Mas Darwin ngobrol 4 mata di tempat yang agak sepi. Nah, ketika ngobrol itulah papanya Mbak Sarah ini nggak nutup-nutupin apapun. Beliau di situ menceritakan semua masalah pelik yang sedang dialami oleh keluarganya. Mulai dari vonis dokter yang mengharuskan Mbak Sarah ini harus segera menikah. Dan waktu itu papanya juga cerita ketika keluarga Darmaji ini menolak menikahi karena alasan tradisi kakaknya. Dan di penghujung obrolan yang syarat emosional itu, papanya Mbak Sarah ini memohon supaya Mas Darwin mau membantu keluarga mereka. Dan membantunya ini bukan sekedar membantu urusan biasa, tapi permintaan supaya Mas Darwin mau menikahi Mbak Sarah. Dan kita bisa membayangkan teman-teman situasi Mas Darwin waktu itu. Mas Darwin ini yang niat awalnya murni, cuma menjalankan tugas dari pamannya untuk ngantar seorang karyawan pamannya yang sakit, tiba-tiba ujung-ujungnya dia justru dilamar langsung oleh bapaknya si perempuan. Awalnya Mas Darwin jelas kaget, dia nggak nyangka kalau bakal seperti itu. Dia nggak nyangka juga sampai papanya Sarah ngomong seperti itu ke dia.
Dan menikah ini kan bukan urusan main-main atau perkara sepele. Apalagi ini kan menikah dengan perempuan yang baru saja dia kenal secara personal dan dalam kondisi sakit kista yang kritis juga. Tapi setelah papanya Sarah ini terus memberikan penjelasan dengan nada yang memelas, beliau juga menceritakan betapa mendesaknya situasi ini demi masa depan dan juga nyawa putrinya. Hati Mas Darwin ini pun perlahan luluh. Karena Mas Darwin ini orangnya rasional dan dia punya empati yang tinggi. Dia mulai memahami keadaan yang sebenarnya. Dan sebagai seorang laki-laki, ketika dihadapkan pada situasi di mana dia bisa menyelamatkan nyawa seseorang dengan cara yang halal, insting melindunginya pasti langsung keluar. Dan karena waktu itu ayah Mas Darwin ini sudah meninggal, satu-satunya orang tua yang harus dia minta restu adalah ibunya yang ada di Jawa Barat. Jadi malam itu juga Mas Darwin ini izin, dia mau menelpon ibunya. Dan di telepon itu, Mas Darwin ini cerita semua tanpa ada yang ditutup-tutupi ke ibunya. Dari awal mobil travel yang mogok, terus mobil pengganti yang mengalami kecelakaan, sampai dengan vonis dokter dan juga permintaan keluarga Sarah yang begitu mendadak ini. Dan di luar dugaan Mas Darwin, reaksi ibunya itu tenang banget. Ibunya ternyata langsung mendukung niat baik Mas Darwin ini. Dan kebetulan ibunya Mas Darwin ini ternyata sudah lumayan tahu soal Mbak Sarah. Karena Mbak Sarah ini kan sehari-harinya bekerja di perusahaan milik adik ibunya Mas Darwin, yaitu pamannya Mas Darwin. Jadi dari cerita si paman selama ini ternyata, dia cerita ke ibunya Mas Darwin soal Mbak Sarah. Dan Mbak Sarah itu dikenal sebagai gadis perantau yang cantik, budi pekertinya baik, dia rajin bekerja juga, kulitannya putih bersih, dan kayaknya memang sangat serasi kalau disandingkan menjadi istrinya Darwin. Jadi ibunya Mas Darwin ini cuma pesan ke Darwin, ya sudah Win, lagian usia kamu ini kan juga sudah lebih dari cukup untuk berumah tangga. Terus lagi pula apalagi yang mau kamu tunggu? Kalau memang niatnya ibadah, apalagi untuk nolong orang, sudahlah lakukanlah. Ibu restu insya Allah. Dan ketika ibunya sudah merestui, Mas Darwin akhirnya kembali menemui keluarga Sarah, dan kesepakatan pun dibuat malam itu juga. Pada akhirnya, baik Mas Darwin maupun Mbak Sarah ini meskipun masih dalam kondisi sakit, mereka sama-sama ikhlas mau menerima takdir perjodohan ini. Akhirnya keluarga besar pun langsung bergerak cepat mengingat kondisi Mbak Sarah. Jadi untuk tanggal, hari, dan juga bulan pernikahan ini langsung ditentukan secepat mungkin. Dan rencananya nggak ada pesta yang berlarut-larut. Undangan pun langsung dicetak dengan sistem kilat dan langsung disebarkan ke sanak kerabat terdekat. Dan disinilah kita bisa melihat bukti nyata dari apa yang dinamakan jodoh di tangan Tuhan. Semua teka-teki ganjil ini terjawab sudah. Dan di luar dugaan ternyata keterlambatan Mas Darwin pulang ke kotanya dengan mobil-mobil travel yang tiba-tiba rusak lah dan selalu gagal lah untuk mengantarnya dia pulang, ternyata ini punya arti. Dan inilah hikmah di balik semua kejadian itu. Allah itu kayak sengaja menahan langkah Mas Darwin di Kebumen sana karena dia akan menikah. Dan keluarga Mbak Sarah sendiri itu merasa sangat lega dan tenang. Beban berat yang menindih pundak mereka selama beberapa hari terakhir akhirnya mulai terangkat. Mereka di sini sudah mendapatkan sosok laki-laki pengganti untuk putrinya dan jujur saja, keluarga ini jauh lebih setuju kalau Mbak Sarah menikah dengan Mas Darwin. Jadi kalau mau dibandingkan, Mas Darwin ini jauh lebih unggul dari segala sisi. Secara fisik Mas Darwin itu lebih ganteng, kulitnya juga lebih putih, posturnya tinggi, dan yang paling penting adalah hatinya jauh lebih baik. Kalau dibandingkan dengan Darmaji itu egois, kaku pada tradisi yang nggak pada tempatnya, dan sama sekali nggak punya rasa tanggung jawab pada saat kekasihnya ini lagi berada di ujung tanduk. Nah, sementara Mas Darwin, meskipun dia ini baru mengenal, rasa kasih sayang dan empatinya itu jauh lebih besar. Dia berani mengambil tanggung jawab besar di saat yang paling genting. Tapi ya namanya ujian hidup, apalagi menjelang pernikahan, ini pasti selalu ada goncangan-goncangan. Jadi ceritanya setelah keluarga Mbak Sarah merasa tenang dan mulai fokus mengurus persiapan pernikahan itu, tiba-tiba muncul hambatan berikutnya yang sangat mengganggu. Darmaji, sosok laki-laki pengecut yang tadinya bersikeras menolak mentah-mentah untuk menikahi Sarah, ini dia tiba-tiba datang menampakkan batang hidungnya di rumah keluarga Sarah. Dan gak tanggung-tanggung waktu itu Darmaji datang bawa serta keluarganya dengan niat untuk melamar dan menikahi Sarah saat itu juga. Nggak tahu setan apa yang tiba-tiba merasuki pikiran Darmaji sampai dia berubah pikiran 180 derajat,
Apakah ini karena ego laki-lakinya yang terluka ketika mendengar kabar bahwa Sarah sudah langsung menemukan pengganti? Dan apakah waktu itu dia cemburu buta? Atau mungkin dia baru sadar bahwa betapa berharganya sosok Sarah ini? Gak ada yang tahu pasti isi kepala Darmaji. Jadi Darmaji ini dengan sangat percaya diri, dia menemui kedua orang tua Sarah di ruang tamu dan menyampaikan maksud tujuannya. Dia mungkin berpikir kalau keluarga Sarah pasti akan langsung sujud syukur dan menerima dia kembali. Tapi kenyataannya langsung menampar wajahnya dengan keras. Papanya Sarah waktu itu dengan raut wajah yang datar tapi beliau tegas langsung menolak kedatangan mereka. Papanya Sarah menyampaikan permohonan maaf dengan nada yang dingin. Beliau menegaskan bahwa Sarah sudah dijodohkan dengan laki-laki yang namanya Mas Darwin. Dan yang paling penting, surat undangan pernikahan mereka ini juga sudah selesai dicetak dan sudah disebarkan kemana-mana. Nah, ketika mendengar penolakan telak di depan keluarganya sendiri, Darmaji langsung marah besar. Dengan nada tinggi dia langsung berdiri dan sempat nunjuk-nunjuk keluarga Sarah. Dia menyatakan bahwa sampai mati pun dia nggak akan pernah mau menerima penolakan itu. Dan ini menurut dia adalah sebuah penghinaan. Ngelihat Darmaji yang mulai bersikap kurang ajar, papanya Sarah akhirnya ya ikut bersuara keras, nadanya juga ikut tinggi. Beliau berkata, ini kamu di rumahku loh. Kamu sendiri, kamu dulu sudah saya tawarkan, bahkan saya memohon, kami memohon supaya kamu mau menikahi Sarah, tapi kamu beralasan kakak perempuanmu belum menikah. Lah terus sampai kapan kami harus menunggu kakakmu menikah? Sedangkan kakakmu sendiri belum punya pacar, belum punya kekasih. Kondisi Sarah ini sudah sangat kritis dan dia juga butuh kepastian medis. Akhirnya di situ papanya Sarah kembali menjelaskan ke keluarga Darmaji bahwa pernikahan ini adalah sesuatu yang sangat urgent bagi hidup dan juga matinya Sarah. Ini bukan sekedar urusan asmara biasa lagi. Dan lagi pula pantangan bagi keluarga mereka untuk menjilat ludah sendiri, ini nggak mungkin dilakukan. Jadi undangan sudah disebarkan ke banyak pihak. Jadi sama sekali nggak mungkin pernikahan ini dibatalkan secara sepihak cuma karena Darmaji tiba-tiba datang meminta maaf. Tapi apapun alasan logis dan fakta yang dibeberkan oleh kedua orang tua Sarah, Darmaji benar-benar nutup telinga. Dia nggak mau tahu. Jadi sosok laki-laki ini tetap nggak mau menerima. Bagi dia penolakan ini adalah sebuah penghinaan besar bagi dirinya. Akhirnya karena nggak ada titik temu, Darmaji dan keluarganya ini pulang meninggalkan rumah Sarah. Tapi kepulangan mereka ini bukanlah sebuah tanda bahwa masalah ini sudah selesai. Darmaji pulang waktu itu dengan menyimpan dendam kesumat di dalam hatinya dan dia sudah bersumpah. Dia akan melakukan sesuatu kepada Sarah dan keluarga. Dan kita tahu bahwa sebuah dendam asmara dari orang yang sakit hati, karena apalagi dia merasa dihinakan, itu biasanya nggak akan berhenti sampai di situ. Jadi rasa dendam yang dibawa pulang oleh Darmaji ini kelak akan menjadi bibit dari sebuah teror yang panjang. Dan singkatnya waktu pun terus berjalan, persiapan pernikahan ini sudah hampir 100% selesai. Tenda sudah dipesan, catering sudah diurus, dan dalam hitungan waktu tinggal 1 minggu lagi menuju hari H. Secara fisik dan logistik, nggak ada kendala sama sekali, semua tinggal menunggu pelaksanaan. Tapi di balik kelancaran persiapan itu, tiba-tiba ada hal yang nggak masuk akal terjadi. Dan ini terjadinya seminggu sebelum hari H. Ada sebuah serangan yang tak kasat mata yang mulai mengintai Mbak Sarah. Jadi penyakit yang bersarang di tubuh Mbak Sarah itu tiba-tiba berubah wujud. Kalau sebelumnya, yang dia rasakan murni rasa sakit medis akibat kista itu, waktu itu terornya berubah jadi gangguan mistis yang menyerang mental dan juga kewarasan Mbak Sarah. Dan ini menyerangnya itu secara brutal. Teror pertama itu terjadi di suatu malam. Waktu itu ceritanya Mbak Sarah ini lagi tidur sendirian di kamar. Nah, udara malam itu nggak tahu kenapa rasanya itu jauh lebih dingin dari biasa. Nah, dalam kondisi yang agak setengah sadar itulah Mbak Sarah ini memeluk guling supaya agak lebih hangat. Tiba-tiba dia ini merasa kok ada yang aneh. Guling yang dia peluk itu kok tiba-tiba teksturnya kok berubah agak kasar. Kainnya juga berubah jadi kasar dan rasanya anyep atau agak dingin. Terus tiba-tiba dari situ juga tercium bau anyir. Bau anyir menyengat banget. Dan gak lama guling ini kayak agak gerak-gerak sendiri. Disitulah Sarah memberanikan diri mulai membuka mata dan ternyata yang dipeluk Sarah ini pocong. Jadi pocong ini benar-benar wajahnya itu di depan wajah Sarah persis. Dan detik itu juga Sarah itu menjerit histeris. Dia menjerit sekecang-kecangnya sambil dia itu melempar sosok pocong itu. Dia ketakutan. Dan ketika keluarganya mendobrak pintu dan menyalakan lampu, pocong ini sudah nggak terlihat lagi.
Mbak Sarah waktu itu masih ketakutan di pojokan kamar. Dan ternyata teror ini nggak berhenti sampai di situ. Di hari lain, ketika sore hari menjelang maghrib, Sarah itu ceritanya lagi nyapu halaman. Dia nyapu-nyapu itu di halaman belakang, ada daun-daun kering yang sudah berjatuhan, dia sapu dikumpulkan di satu titik. Nah, di dekat Sarah nyapu itu ada sebuah sumur tua yang cukup dalam. Pas dia lagi nyapu, sambil nunduk ke bawah, tiba-tiba suasananya itu langsung berubah jadi senyap. Jadi, telinga yang tadinya mendengar ada hembusan angin, ada suara orang lewat, itu tiba-tiba langsung senyap. Dan bersamaan dengan itu muncul sosok nenek-nenek. Nenek-nenek ini wajahnya pucat. Terus nenek-nenek ini jalannya itu langsung cepat, terus dorong tubuh Mbak Sarah. Dan nggak tahu sosok nenek-nenek ini tenaganya kok bisa sekuat itu, bisa mendorong tubuh Mbak Sarah, sampai Mbak Sarah ini hampir jatuh ke sumur. Jadi posisinya sudah di bibir sumur. Disitulah Sarah ini kehilangan keseimbangan dan dia ini sudah nyaris jatuh ke dasar sumur. Jadi sosok nenek-nenek ini kayak sengaja dorong tubuh Mbak Sarah ke arah sumur. Nah untungnya, di momen itu kok pas kebetulan ada tetangganya yang lewat dan langsung narik tangan Mbak Sarah. Tapi ada hal yang ganjil memang. Jadi menurut pengakuan tetangga yang sempat menolong Mbak Sarah waktu itu, si tetangga ini sama sekali nggak ngelihat ada sosok nenek-nenek yang diceritakan oleh Mbak Sarah. Jadi yang dilihat sama tetangga Mbak Sarah ini, memang waktu itu Mbak Sarah ini lagi nyapu di halaman belakang. Terus Mbak Sarah itu kayak kedorong sesuatu sampai dia ini mau jatuh ke sumur. Dan jarak Mbak Sarah nyapu ini menuju ke sumur itu agak lumayan jauh. Jadi si tetangga ini sempat ngelihat pemandangan kayak di film-film. Jadi tubuh Mbak Sarah itu kayak didorong sesuatu yang gak kasat mata sampai hampir jatuh ke sumur. Nah dari sinilah, dari kejadian-kejadian inilah yang sampai hampir menyelakakan nyawa Mbak Sarah. Dan karena terus merasa diganggu, Mbak Sarah itu nyari ketenangan dengan memperbanyak ibadah. Suatu malam sehabis sholat Isya, dia ini ketiduran di atas sajadah. Dia masih ada di ruang sholat rumah. Nah di tengah tidurnya itu dia kebangun karena dia dengar ada suara decitan dari arah atas. Disitulah otomatis Sarah ini mendongakkan kepala ke atas. Dia lihat ke atas. Nah di atap rumah yang lumayan tinggi itu dia melihat ada salah satu genteng yang kebuka. Dan dari celah genting yang kebuka itu muncullah sosok kepala anak kecil. Wajah anak kecil ini pucat. Matanya hitam dan dia itu senyum menyeringai ke arah Mbak Sarah. Nah secara logika nggak masuk akal ada anak kecil yang bisa manjat atap setinggi itu, apalagi ini malam hari, cuma untuk ngintip. Dan sekali lagi waktu itu Sarah langsung jerit ketakutan dan dia lari keluar dari ruang sholat. Jadi ketika keluarga Sarah yang selalu melihat Sarah diteror terus-terusan, apalagi kejadiannya itu selalu di luar nalar, keluarga besar ini dibuat bingung dan panik. Mereka sadar bahwa ini bukan lagi urusan medis, ini adalah sihir atau santet kiriman. Nah disinilah papanya Mbak Sarah itu nggak tinggal diam, beliau memanggil beberapa orang ngerti atau ahli spiritual yang dipercaya di daerah Kebumen sana untuk segera membersihkan rumah dan mengobati Mbak Sarah dari gangguan-gangguan ini. Terus dari beberapa orang yang didatangkan oleh papanya Mbak Sarah ini, kesimpulan mereka itu sama semua. Bahwa penyakit dan teror yang diderita Mbak Sarah ini adalah penyakit buatan. Ini di luar penyakit kista itu. Ada indikasi kuat bahwa kiriman gaib ini berasal dari seseorang yang dulu pernah disakiti hatinya. Dan dia ini masih menyimpan dendam kesumat. Nah tentu dari situ keluarga Mbak Sarah ini menaruh kecurigaan kepada Darmaji. Mereka masih ingat betul bagaimana ketika Darmaji sempat bersumpah. Dia bilang ini, bilang itu, dia akan mencelakai Sarah dan keluarga. Jadi dari situlah otomatis mereka itu langsung mengarah kepada Darmaji. Dan di tengah situasi yang sangat kacau, dan dengan kondisi Mbak Sarah yang belum stabil secara mental itu, hari pernikahan Mbak Sarah ini sudah di depan mata. Keluarga Mbak Sarah benar-benar memegang teguh komitmen, mereka nggak mungkin mengkhianati janji yang sudah disepakati dengan Mas Darwin dan keluarganya. Tapi di sisi lain, Mas Darwin ini menunjukkan kualitas aslinya sebagai laki-laki yang sangat berjiwa besar. Dia dengar juga kabar soal ini, dan dia dengar kabar bahwa Darmaji melakukan guna-guna kepada Sarah dan keluarga. Dan ketika mendengar Mbak Sarah yang terkena santet dan terus-terusan diteror, Mas Darwin ini sempat ngobrol dengan papanya Mbak Sarah. Dan mereka berdua itu ngobrol dari hati ke hati. Disinilah Mas Darwin menyerahkan semua keputusan kepada keluarga Sarah. Jadi Mas Darwin ini ngomong ke papanya Mbak Sarah, kalau memang pernikahan ini harus dibatalkan, dan Sarah harus kembali ke Darmaji,
Dan kalau memang ini adalah satu-satunya cara untuk menghentikan santet itu dan menyelamatkan nyawanya Sarah, Mas Darwin ikhlas untuk mundur. Karena bagi Mas Darwin, ego dan harga dirinya itu nggak lebih penting daripada keselamatan nyawa Mbak Sarah. Tapi di sini papanya Sarah menolak dengan keras, menolak dengan tegas. Keluarga Mbak Sarah ini pantang tunduk dengan ancaman pengecut lewat jalur gaib. Jadi pernikahan antara Mbak Sarah dan Mas Darwin ini diputuskan harus tetap dilaksanakan persis di hari H. Dan atas kuasa Allah, di hari pernikahan itu, semua teror itu langsung lenyap. Jadi kayak seolah-olah setelah akad nikah ini, teror-teror ini nggak ada lagi. Dan di atas pelaminan itu, Mas Darwin dan Mbak Sarah itu benar-benar menjadi pasangan yang sangat serasi. Pesta pernikahan itu dipenuhi oleh tamu undangan. Semua tamu yang diundang hadir ini memberikan doa restu. Acara resepsi juga berlangsung lancar dari pagi sampai selesai tanpa ada gangguan mistis sekecil apapun. Dan setelah resmi menikah dan sempat tinggal di Kebumen selama beberapa minggu itu, Mas Darwin akhirnya memboyong istrinya untuk menetap di Cirebon. Dan seperti yang diyakini oleh dokter yang merawat Mbak Sarah, keajaiban pun terjadi atas izin Allah. Dengan pernikahan dan kehamilan Mbak Sarah, penyakit kista di rahimnya Mbak Sarah ini perlahan hilang. Akhirnya mereka hidup berdua dengan bahagia dan dikaruniai 2 orang anak, 2 orang putri yang cantik-cantik. Mbak Sarah nggak lagi bekerja di perusahaan pamannya Mas Darwin, dan sebagai gantinya dengan modal dan juga dukungan penuh dari suaminya, Mbak Sarah membuka usaha jahit butik kelas atas di rumahnya. Nah, akhirnya usaha itu berkembang sangat pesat, dan sejak kepindahan mereka di Cirebon itu, kisah tentang teror santet dari Darmaji ini nggak pernah ada lagi. Dan pada saat cerita ini dibagikan oleh Abi sendiri sudah nggak kerja lagi di tempatnya Mbak Sarah. Dan singkatnya, beberapa tahun setelah Abi nggak lagi bekerja di sana, pada suatu hari dia ini nggak sengaja ketemu dengan salah satu kerabat dari keluarga tersebut. Dan karena penasaran, Abi ini menanyakan kabar Mbak Sarah dan Mas Darwin. Ternyata disitulah Abi ini baru dengar kabar bahwa Mas Darwin ini ternyata sudah meninggal. Beliau berpulang di usia yang masih sangat muda. Tapi di sini nggak ada penjelasan detail mengenai penyebab pasti kepergiannya. Apakah karena sakit medis yang mendadak atau ada hal lain yang mungkin mengikuti sejak peristiwa di masa lalu. Dan sepeninggal Mas Darwin ini, Mbak Sarah akhirnya memutuskan untuk menutup lembaran hidupnya di Cirebon. Dia membawa kedua putrinya dan pulang kembali ke rumah orang tuanya di Kebumen. Dan dari perjalanan Mas Darwin dan Mbak Sarah ini, teman-teman, ada beberapa pelajaran sederhana yang bisa kita petik bersama, bahwa jodoh itu datang di waktu yang tepat. Terkadang hambatan atau hal-hal yang membuat rencana kita berantakan, ini justru adalah cara Allah menuntun kita. Rencana Mas Darwin yang gagal pulang berkali-kali karena masalah kendaraan, ternyata ini adalah jalan takdir supaya dia bisa menolong dan menikahi Mbak Sarah. Dan yang kedua, kita belajar tentang ketulusan, bahwa ketulusan itu mengalahkan kejahatan. Niat baik dan keberanian Mas Darwin untuk mengambil tanggung jawab besar demi menolong nyawa seseorang, ini akhirnya membuahkan kebahagiaan. Meskipun sempat ada gangguan dan teror dari pihak yang tidak bertanggung jawab, hal-hal buruk itu pada akhirnya hilang tepat di hari pernikahan mereka karena niat yang baik. Dan yang ketiga, kita belajar bahwa dendam tidak akan menyelesaikan masalah. Rasa sakit yang disimpan akan menjadi dendam, seperti yang dilakukan oleh Darmaji. Dan ini tidak akan mengubah keadaan menjadi lebih baik. Fokus pada niat baik ini jauh lebih berguna daripada memelihara rasa benci kepada orang lain. Dan semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.